Jangan salah, Anda yang salah. Persidangan selama ini Anda lakukan menduga Presiden bukan Jokowi pribadi. Izin yang mulia. Tolong dicatat itu. Anda Izin yang mulia. Keberatan Pak Oto, Anda nampaknya tidak mengikuti persidangan ini dengan baik. Ya. Jangan lupa, kami tidak mempermasalahkan Jokowi sebagai presiden atau presiden adalah Jokowi. Yang penting bagaimana beliau masuk ke persidangan ini untuk mempertanggungjawabkan. tidak seperti itu hukumnya. Tolong dibawa karena tidak pernah ditunjukkan dalam persidangan di Surakarta, sehingga sudah ada korban satu sekarang merasakan hukuman 4 tahun dan 2 yaitu Gus Nur. Jokowi tidak berhadir. Itu yang kami harapkan. Penggugat, diam, jangan bicara kalau tidak menunjuk sakin. Saudara kan sudah tahu acara. Mohon yang mulia jangan berpihak juga yang mulia. Nggak memihak. Dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo kembali digelar di Pengadilan Negeri hari ini. Sidang belum selesai. Sepanjang Jokowi dan anak-anaknya masih terima pensiun dari negara ini, rakyat Indonesia berhak untuk menanyakan ijazahnya. Benar atau tidak salah? Karena itu modal dasar untuk menikmati fasilitas negara atas nama rakyat. Mungkin Dewan Pengawas dan Antara juga ya. Iya. Sepanjang dia masih terima gaji, berhak rakyat bertanya. Layak tidaknya dia pantas dulu di situ. Ijazahnya benar atau salah? Oke. Setiap skripsi tentu ada tanda tangan pembimbing, minimal pembimbing utama, betul ya? Ya. Pertanyaan saya, bisa tidak sebuah skripsi itu tidak ada tanda tangan pembimbing dan dia dinyatakan lulus sebagai insinyur? Tidak ada pembimbing. Iya, tidak ada pembimbing. Tidak bisa. Tidak bisa. Berarti pertanyaan Anda, perjawaban Anda sama dengan Kanjeng Pangeran Haryo Bagas, ya, PhD, itu beliau mengatakan seperti itu. Jadi di UGM tidak mungkin skripsi kosong itu bisa lulus sarjana, apapun sarjananya. Bapak, saya sampaikan tadi gimana Pak hasil pemeriksaan handphone. Ini saya mendapatkan undangan dan keterangan. Jadi kalau hari ini diputuskan telah terbukti ijazahnya palsu. Karena Ya. apa? Karena apa? Ada yang bersaksi bahwa yang ada di ijazah itu berbeda dengan orang yang dia lihat. Ya. Jadi begitu. Dan Pak Rujito juga sudah memberikan keterangan bahwa ijazahnya itu sangat berbeda dengan yang ada dimuat oleh Dian Sandi. Baik rekan-rekan media semua, hari ini Oke, silakan teman-teman dari Kompas, dari iNews, CNN ya. Baik, kita nanti dimulai dari abang saya Pak Wirawan Adnan ya, silakan Bang. Ya, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu hal, kalau tadi ditanyakan Biar dikawal ya. Oke, gugatan si LSI yang ke-1 ingin membuktikan apakah ijazah yang dimuat oleh Dian Sandi itu asli atau palsu. Hari ini telah memperoleh jawabannya. Apabila tidak ada saksi lain, itu hari ini telah memperoleh jawabannya bahwa ternyata itu palsu. Karena apa? Karena apa? Satu adalah dibuktikan oleh apa yang dibawa oleh saksi Pak Rujito, mengatakan bahwa itu sangat berbeda dengan aslinya. Baik dari segi tekstur Pak Groseno masuk, Pak Groseno biar disampaikan juga telah disaksikan. Juga telah disaksikan oleh saksi utama saksi utama kita adalah king witness kita hari ini yang mengatakan bahwa apa yang dilihat secara langsung Pak Jokowi dengan apa yang ada di ijazah itu sangat berbeda orangnya. Baik wajahnya, bibirnya, telinganya, hidungnya, giginya semua berbeda. Sehingga bukan orang yang sama. Tujuan kami menggugat adalah supaya membuktikan apakah ini palsu atau asli. Hari ini telah terbukti bahwa berdasarkan kesaksian berdua adalah palsu. Apabila gitu. Dan kemudian jangan lupa polisi juga kita gugat hari ini juga tidak bisa menunjukkan yang disitanya, tidak bisa ditunjukkan. Sebetulnya kan tidak kesulitan apabila tergugat satu yang tergugat
tergugat satu Pak Jokowi itu adalah mengatakan masih pinjam ke polisi. Lah polisinya kan ada di sebelahnya. Sebagai tergugat 4 seharusnya kan mudah untuk diserahkan gitu ya. Jadi menurut kami adalah mengapa polisi kami gugat supaya tergugat satu tidak berkelit bahwa yang dokumennya itu sedang disita oleh polisi. Harus berbeda barang bukti dengan barang titipan. Ya, monggo Pak Urgaja. Semuanya edukasi pada masyarakat. Jadi kalau sudah dinyatakan barang bukti, berarti itu diduga barang hasil kejahatan atau barang yang merupakan diduga dilakukan untuk melakukan kejahatan tadi. Jadi harus ekstra hati-hati bicara tentang bukti dan alat bukti, barang bukti. Gitu. Jadi sangat sensitif lah. Ini pengacara raja konten, kata Rismon. Ini teman saya yang paling baik. Tetapi ketika belok dia tidak ngomong. Oke. Udah. Jangan, Bang, jangan. Udah. Satu abad terakhir, kita kerap menyaksikan negara kuat jatuh lantaran pemimpinnya meletakkan dirinya di atas peranatan hukum, di atas sistem yang adil, dan di atas kesetiaan sejati terhadap negara dan rakyatnya. Kita ingat penguasa Prancis sebelum revolusi Prancis 1789, banyak yang absurd. Louis XIV, Louis XVI, bahkan dikatakan l'état c'est moi, negara adalah saya, hukum adalah saya, konstitusi adalah saya. Pastinya akan terkaget-kaget ya, karena umpan dari Pak Jokowi pada saat lalu yang menyebut ada tokoh besar di balik isu pemakzulan dan bahkan terkait ijazah palsu. Tidak hanya itu saja, dan bahkan ditegaskan oleh para pendukung Pak Jokowi menyebut baju biru dan lain sebagainya, dan itu pun juga tidak memancing respon dari Pak SBY. Pak SBY pun dari sini ogah terpancing lah dengan isu-isu receh. Ya, kemungkinan Pak SBY menyebutnya isu-isu receh karena isu-isu saat ini itu lebih menjadi perhatian. Ya, seperti isu kemiskinan, kelaparan, ekonomi dunia, dan lain sebagainya. Nah, bahkan Pak SBY tidak terpancing terkait isu atau polemik ijazah palsu dari Pak Jokowi. Menurut saya ini sangat keren sekali. Dan menurut saya apa yang disampaikan Pak SBY di sini menurut saya sangat negarawan sekali. Bahkan juga tidak ikut terpancing terkait tuduhan yang setidaknya disematkan ke Partai Biru Demokrat. Ya, walaupun pada saat lalu ya dari kader-kader Demokrat banyak yang marah setidaknya terkait Partai Biru, dan Pak Jokowi menyebut ada tokoh besar dan sebagainya, bahkan juga marah, dan Pak SBY itu malah kalem sekali. Terlebih dari video yang saat ini beredar, Pak SBY setidaknya menyindir lah negara kuat bisa jatuh karena pemimpinnya memposisikan diri di atas hukum dan rakyat. Nah, ini menurut saya sangat keren sekali, tidak terpancing terkait isu receh ijazah palsu atau asli. Wah, ini sangat keren sekali. Kalau kita lihat pada saat lalu memang banyak yang terpancing setidaknya terkait lemparan isu dari Pak Jokowi lah terkait tokoh besar, dan bahkan dari pendukung Pak Jokowi menyebut Partai Biru, walaupun sudah dibantah oleh Kaisang, tetapi juga tidak berpengaruh setidaknya dari opini-opini publik yang saat ini berkembang luas. Secara tidak langsung menyebut Partai Biru itu ya dikhususkan kepada Demokrat, Pak SBY, AHY, kurang lebih seperti itulah. Kalau kita lihat dari pemberitaan di sini ya, bahkan Pak SBY menyoroti soal ketimpangan hingga pemimpin dunia dan kekuasaan. Nah, menurut saya isu-isu global ini sangat perlu sekali dibahas, bukan malah terkait ijazah palsu. Menurut saya ijazah palsu itu tidak perlu dibahas lah, sangat menguras energi emosi masyarakat, tidak usah perlu dibahas, apalagi sampai menuduh yang melakukan partai inilah konon katanya Partai Biru ada tokoh besar. Menurut saya itu bukti Pak Jokowi bukan negarawan, bukannya menunjukkan ijazah aslinya, tetapi malah melempar tuduhan yang tanpa bukti dan lain sebagainya. Ya benar sih kalau kita amat-amati ya, Roy Suryo itu dari kader Demokrat pernah menjadi menteri di era pemerintahan Pak SBY, tetapi kan bukan bukti itu. Karena Roy Suryo pada 2019 yang lalu sudah mundur dari kader Demokrat. Bahkan Roy Suryo juga menantang setidaknya ya terkait tuduhan ini untuk memeriksa rekening. Wah, apakah ada transferan atau apa? Kalau ada
yang membackup pastinya juga ada cuan lah, kurang lebih seperti itu. Pakar telematika Roy Suryo baru-baru ini menyampaikan klaimnya terkait tokoh besar di balik isu ijazah palsu Presiden ke-7 Jokowi. Dugaan tokoh besar menggelinding bak bola panas yang akhirnya membuat Partai Demokrat jadi sasaran sejak spekulasi tentang Partai Biru sebagai dalang menyeruak. Sebagai pihak yang menuduh ijazah Jokowi palsu, Roy Suryo siap rekeningnya diperiksa setelah dikait-kaitkan dengan mantan partainya Demokrat. Roy Suryo sudah 15 tahun menjadi kader Partai Demokrat, bergabung sejak 2005 dan mengundurkan diri pada 11 Maret 2020. Oh, jadi 2020 Roy Suryo mengundurkan diri ya. Spekulasi jika isu ijazah palsu bukan sekedar asli atau tidak disampaikan oleh Jokowi sambil menyorot pemaksulan putranya, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Kan saya sudah sampaikan, feeling saya mengatakan ada agenda besar politik dalam tuduhan ijazah palsu maupun pemaksulan, kata Jokowi melansir YouTube Tribun News pada 25 Juli yang lalu. Nah, menurut saya apa yang disampaikan Pak SBY sangat keren seperti ini. Satu abad terakhir, kita kerap menyaksikan negara kuat jatuh lantaran pemimpinnya meletakkan dirinya di atas peranata hukum, di atas sistem yang adil, dan di atas kesetiaan sejati terhadap negara dan rakyatnya. Kita ingat penguasa Prancis sebelum revolusi Prancis 1789, banyak yang absurd. Louis XIV, Louis XVI, bahkan dikatakan l'état c'est moi, negara adalah saya, hukum adalah saya, konstitusi adalah saya, keadilan adalah saya, suara rakyat adalah saya. Jangan-jangan mengatakan Tuhan adalah saya. Ini yang sejarah melakukan koreksi terus-menerus dan terjadi di banyak belahan. Wow, kalau ini sih sudah menyangkut konstitusi, menyangkut suara rakyat, menyangkut hukum. Wah, jangan-jangan menyindir mantan ya. Kita juga tidak tahu lah. Yang jelas memang hampir mirip-mirip sekali. Apalagi pada saat lalu juga kasus Tom Lembung disorot oleh masyarakat Indonesia, kasus Hasto Kristianto, dan masih banyak lagi lah yang tersandung kasus hukum. Ya, semisal sudah disebut-sebut oleh persidangan, tetapi sampai saat ini pun juga tidak ada aparat yang bertindak. Nah, menurut saya itu juga sangat timpang sekali. Ketimpangan jadi bukan antara masyarakat, orang kaya, orang miskin, tetapi juga hukum sangat timpang sekali. Bagi yang berada di koalisi ataupun yang berada di luar pemerintahan, itu sangat terlihat sekali lah. Seharusnya juga. Halo Sobat Politik semua, selamat datang kembali di channel Kabar Politik Viral, satu-satunya tempat informasi paling hangat, paling tajam, dan pastinya paling ramai diperbincangkan di seluruh penjuru tanah air. Sobat Politik, persidangan dugaan ijazah palsu mantan Presiden Joko Widodo di Pengadilan Negeri kembali memicu kehebohan nasional. Suasana di ruang sidang kian tegang setelah saksi-saksi membeberkan fakta baru terkait perbedaan fisik dan struktur dokumen yang diduga palsu tersebut. Namun, yang membuat publik makin geleng-geleng kepala bukan hanya soal jalannya persidangan. Di tengah tuduhan dan spekulasi politik yang mengaitkan tokoh besar serta partai berbaju biru, mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono justru muncul memberikan pernyataan yang sangat mengejutkan. Sebelum kita kupas tuntas analisis tajamnya, buat kalian yang baru pertama kali singgah atau belum sempat bergabung, klik dulu tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan berita politik paling update di negeri ini. Jangan lupa pastikan tulis pendapat jujur dan opini cerdas kalian di kolom komentar bawah, karena kita bakal berdiskusi langsung di sana. Dan simak video ini sampai akhir, karena ada analisis monohok yang bakal membuka mata kita semua. Sobat Politik, publik disuguhi drama persidangan yang luar biasa. Saksi-saksi yang dihadirkan menguji tekstur hingga struktur ijazah. Bahkan saksi ahli menegaskan bahwa dalam aturan akademis seperti di UGM, sebuah skripsi tidak mungkin dinyatakan lulus tanpa tanda tangan pembimbing. Di luar persidangan, isu ini kian meledak karena sempat beredar spekulasi bahwa ada agenda besar di balik tuduhan ijazah palsu ini. Pihak-pihak tertentu melempar narasi seolah-olah
ada partai berinisial biru atau tokoh besar yang sedang menunggangi isu ini demi tujuan pemakzulan. Namun alih-alih ikut baper, marah, atau terpancing dalam kegaduhan politik receh ini, Presiden ke-6 RI Bapak Susilo Bambang Yudhoyono justru menunjukkan kelasnya sebagai seorang negarawan sejati. Pak SBY memilih tidak melayani isu-isu yang dianggapnya menguras emosi rakyat. Sebaliknya, beliau menyampaikan pesan pidato yang sangat mendalam dan penuh makna sejarah. SBY mengingatkan, 1 abad terakhir kita kerap menyaksikan negara kuat jatuh lantaran pemimpinnya meletakkan dirinya di atas hukum, di atas sistem yang adil, dan di atas kesetiaan sejati terhadap rakyat. SBY bahkan menyindir fenomena raja-raja absolut di Prancis sebelum revolusi 1789, di mana seorang penguasa dengan sombongnya merasa negara adalah saya, hukum adalah saya, konstitusi adalah saya. Pernyataan ini jelas sebuah sindiran yang sangat halus namun monohok. Ini menjadi alarm keras bagi siapapun yang memimpin bangsa ini agar jangan sekali-sekali menempatkan kekuasaan di atas hukum dan keadilan rakyat. Melihat fenomena ini, gelombang reaksi netizen di kolom komentar kanal kabar politik viral pun langsung membludak. Akun Sardino menyampaikan para mafia dan pelindung lingkaran pemerintah harus dihukum agar ada efek jera bagi penguasa yang menyalahgunakan kekuasaan. Akun Koko Soekarno menilai bahwa proses hukum ini tidak boleh berbelit-belit hanya untuk menutupi kebohongan. Ada juga akun Heri Haryadi yang menegaskan hukum Allah akan berlaku bagi mereka yang mempermainkan hukum manusia, karena pasti berlaku untuk orang yang tidak jujur. Akun Samsung menuturkan rakyat sudah tidak sabar, kalau betul palsu segera hukum, kalau asli buktikan agar masalah ini cepat selesai dan tidak ada lagi simpang siur. Sobat politik, dari fakta-fakta persidangan hingga pidato bernaspak SBY, kita diajak untuk melihat masalah ini secara jernih. Apakah polemik ijazah ini merupakan bentuk penegakan keadilan hukum murni, ataukah memang ada permainan catur politik di balik layar? Satu hal yang pasti, hukum harus ditegakkan tanpa pandang bulu, baik bagi rakyat biasa maupun mantan pejabat negara. Jangan sampai kekuasaan dijadikan tameng untuk menutupi kebenaran. Bagaimana menurut kalian, sobat politik? Apakah kalian sepakat dengan pandangan Pak SBY? Tuliskan analisis cerdas kalian di kolom komentar di bawah. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa like, share, dan subscribe kanal Kabar Politik Viral. Baiklah teman-teman, mari kita membacakan komentar-komentar teman-teman kita netizen tentang cuplikan video ini. Teman kita Jaharudin Nurdin memberikan komentar, hidup Ibu Tifa, sehat selalu, tetap semangat pejuang menuju kebenaran. Teman kita Anderson Wicha memberikan komentar, pengadilan sesat, hakimnya edan stres, jaksanya tak waras, disogok, silitnya rusak negara ini. Teman kita Supriyono, yang jelas ijazah asli mungkin ruwet-ruwet. Teman kita Hijau memberikan komentar, ilalahinalah. Teman kita Yokyokngo memberikan komentar, menuju kemenangan sejati rakyat waras. Teman kita Sidik Faktum Rama memberikan komentar, maju terus Bu Tifa, jangan takut,
dan gentar dalam menghadapi sidang di PN Jatim. Teman kita Joko memberikan komentar kalau hukum sekarang lebih baik pakai hukum alam aja, hakimnya dari rakyat saja. Teman kita Mari Hiyus memberikan komentar, alhamdulillah akhirnya ada keputusan juga. Teman kita Rasida memberikan komentar, selamat berjuang kebenaran, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi. Teman kita Maris Sofendi memberikan komentar, Jokowi bukan presiden kenegarawan. Jokowi palsu, betapa banyak negara ini diobok-obok sama gerombolan Jokowi. Awas rakyat, jangan terpancing dengan pencitraan Jokowi. Sekarang wapresnya harus makzulkan karena tidak sah. Teman kita Sinitafi memberikan komentar, terima kasih orang jujur. Teman kita Suwardi memberikan komentar, alhamdulillah Allah menunjukkan yang benar adalah benar, yang salah adalah salah. Teman kita Rosmiati memberikan komentar, sehat selalu Dr. Tifa dan Bapak Roy Suryo dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala demi kebenaran untuk bangsa dan negara Indonesia. Kita teruskan, teman kita Bos Big memberikan komentar, alhamdulillah terima kasih, hasil keputusan ijazah Jokowi ternyata sah, palsu, terima kasih. Teman kita Siagiono Diman memberikan komentar, manusia dengan penuh kepalsuan, mana berani hadiri sidang. Teman kita Nyoma Budarta memberikan komentar, kalau kasus hukum seperti ini sangat memalukan, justru akan membuat keresahan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Teman kita Sarti Murti memberikan komentar, Jokowi tidak pantas pakai kopia, cepot ai kopie. Teman kita Nyomba Durta memberikan komentar, kalau hukum tidak ditegakkan dan sekarang seberapa lama negara kita akan hancur. Teman kita N memberikan komentar, semangat terus Bapak Ibu pembela kebenaran agar Indonesia damai tentram. Teman kita Jamhur memberikan komentar, bongkar semua, jangan biarkan ada kebohongan yang ditutupi di negeri ini. Teman kita Julianti memberikan komentar, amin ya Allah, setelah ini damailah bangsaku. Terima kasih Bu Tifa, terima kasih Bang Roy, beserta pendukung kebenaran pasti menang. Teman kita Pak Udin memberikan komentar, hukum Jokowi adili, itu yang udah buat hancur negara ini, adili. Teman kita Mas Sadi Juna memberikan komentar, ya Allah, cepatkanlah beres, musnahkanlah kebohongan di negeri ini. Teman kita Mario Sefendi memberikan komentar, Jokowi is nyur abal-abal, ijazah palsu, Jokowi membohongi seluruh rakyat Indonesia, dan Jokowi harus membayar hutang-hutang negara. Jokowi harus bertanggung jawab terhadap negara Indonesia, jebloskan ke penjara. Teman kita RSP memberikan komentar, jujur itu menyenangkan batin. Teman kita Yong Lomri memberikan komentar, mantap, teruskan. Teman kita Titik Kermiati memberikan komentar, usut tuntas. Teman kita Kasmar Wikitmin memberikan komentar, bagi yang menyadari kesalahannya dan memperbaikinya, sadar diri, minta maaf di seluruh rakyat Indonesia, amin. Teman kita Julak memberikan komentar, alhamdulillah, Allah beber. Teman kita Jalani Cuak memberikan komentar, sah menurut prediksi. Teman kita Muhammad Yusuf memberikan komentar, ayo kita kawal biadabnya hukum. Teman kita Slamet Antik memberikan komentar, selamat sore saudaraku semua yang tercinta, semoga seluruh rakyat Indonesia selalu mendapatkan jalan yang terang bagi semua rakyat Indonesia. Semoga selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selalu semoga seluruh rakyat Indonesia bisa hidup tentram, aman dan nyaman lahir maupun batin. Teman kita Sakina memberikan komentar,
Lembuk Joko Widodo bikin resah rakyat Indonesia. Teman kita Temi Jate memberikan komentar mantap lanjutkan. Teman kita Ince Hok memberikan komentar jika hukum tidak bisa mengadili biar rakyat yang turun tangan. Teman kita Dasmar Mujuraga memberikan komentar salut Pak Urgoseno sehat dan panjang umur. Teman kita Siti Dayak memberikan komentar Subhanallah walamuillah wala Allah alhamdulillah akbar wala alhamdulillah walhaljim. Teman kita Harti Marwi memberikan komentar alhamdulillah selesai sudah tentang ijazah. Teman kita Ara Suhendik memberikan komentar alhamdulillah hutang negara lunas, semua rakyat Indonesia akan ke bawah dosa ya. Teman kita Supriyo Salak memberikan komentar kejujuran harus didukung, kebohongan harus dibongkar dengan dihukum. Teman kita Muhammad Diris memberikan komentar patut diwaspadai, jangan sampai proses sidangnya diduga formalitas. Teman kita Flower memberikan komentar terbukti ijazah Jokowi palsu karena Jokowi tidak pernah hadir setiap ada panggilan untuk hadir di persidangan. Teman kita Sari Pudimana memberikan komentar sekarang mari kita sama lihat tindakan hukumannya. Teman kita Araslov memberikan komentar hello bos, awalilah hidup dengan kejujuran, insya Allah selamat. Teman kita Azgia Samhufa memberikan komentar semoga orang yang jujur dapat hukuman setimpal. Teman kita Sutarman memberikan komentar kalau pemerintah nggak berani mengadili dan menghukum rakyat nanti yang beri hukuman hukum rimba. Teman kita Iskandar Mesya memberikan komentar alhamdulillah bangsa ini masih punya orang-orang yang sangat mencintai bangsa ini. Ya Allah, maju di Yesus surgamu. Allah menunjukkan kekuasaannya. Allah menunjukkan kekuasaannya. Teman kita Akbar memberikan komentar kasus yang tidak akan pernah terungkap dan tidak akan pernah selesai. Selanjutnya teman kita Sirai Telmina memberikan komentar alhamdulillah ya Allah, akhirnya engkau menunjukkan kebenaran. Mudah-mudahan kebohongan dan kezaliman pejabat-pejabat lain juga terbongkar sehingga Indonesia menjadi negara yang sejahtera untuk rakyat. Teman kita Mulkam memberikan komentar terima kasih buat Tifa dan Roy, pejuang Indonesia, semoga tetap sukses, lanjutkan lagi korupsinya, era sama Pak Hotman Paris. Teman kita Hasnawix memberikan komentar ya Allah, engkaulah sedapatnya bukti-bukti ini. Teman kita Aktinur memberikan komentar jokodoknya ngumpet digorong-gorong. Teman kita Uci Somatri memberikan komentar ayo rakyat bersatu, dukung terus perjuangan Presiden Prabowo agar hukum tegak. Teman kita Samadi Sumartin memberikan komentar palsu loh, kalau untuk palsu nggak usah sidang-sidang pengacara-pengacara didudo ne iki ijazahku lo kok repot ne kok ditutup-tutupi loh. Teman kita Kok Rohim memberikan komentar semoga Indonesia akan menjadi terang setelah proses ijazah Jokowi. Teman kita Umar Harsiregar memberikan komentar semoga keputusan hakim benar-benar adil. Hakim wakil Tuhan pintar menilai foto, terima kasih. Nah, demikianlah teman-teman komentar-komentar daripada teman-teman kita netizen. Terima kasih sudah bersama kami dari awal hingga akhir video ini. Salam NKRI harga mati.